Halo semuanya, perkenalkan saya Ida Ayu Dampati Anja Anjani dari kelas Hukum Laut Internasional A1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kenaikan permukaan air laut dan dampaknya terhadap garis pangkal setiap negara. Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat ini bumi kita sedang menghadapi perubahan iklim atau yang biasa disebut dengan climate change. Berdasarkan data yang ada, sejak tahun 1800-an hingga sekarang, suhu di permukaan bumi kita sudah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius. Tentunya hal ini berdampak terhadap kutub utara dan kutub selatan. Jadi es yang ada di bumi kita ini mencair dengan cepat sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Berdasarkan data dari IPCC, ditemukan fakta bahwa diprediksi pada tahun 2100 kemungkinan air laut kita akan naik sekitar 0,4 hingga 0,6 meter. Dan dalam worst case skenario mereka, kemungkinan bisa naik hingga 1 meter. Hal ini tentunya memiliki dampak yang cukup besar dan signifikan terhadap hak yurisdiksi dan yurisdiksi maritim dari setiap negara. Karena seperti yang tertera dalam artikel 3, 4, dan 5 UNCLOS, di mana disebutkan bahwa garis pangkal itu merupakan titik yang digunakan untuk mengukur laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan lain sebagainya. Sementara itu, laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif seperti yang kita ketahui bersama sangatlah penting bagi negara, karena dalam wilayah tersebutlah negara bisa mengeksploitasi kekayaan yang ada dan digunakan untuk kegiatan ekonomi mereka. Diterangkan dalam pasal 121 UNCLOS bahwa pulau itu didefinisikan sebagai suatu wilayah atau daratan yang tetap ada atau tetap muncul baik pada saat air sedang pasang atau air sedang surut. Sementara itu, dengan adanya kenaikan permukaan air laut, tentu akan ada beberapa pulau yang kehilangan wilayah daratan mereka, atau bahkan ada beberapa pulau yang hanya akan muncul pada saat air sedang surut. Nah, kemudian dalam pasal 7 di UNCLOS diterangkan bahwa suatu daratan yang hanya muncul saat air surut itu dapat dinyatakan sebagai pulau apabila ada mercusuar. Tentunya hal ini akan menyebabkan banyak negara yang akan membangun mercusuar pada pulau-pulau mereka yang mulai tenggelam atau pulau-pulau di garis terluar mereka yang digunakan sebagai pengukuran garis pangkal. Dalam pasal 13 di UNCLOS disebutkan bahwa pulau yang tidak lagi dapat ditinggali oleh manusia, tidak lagi terdapat kegiatan ekonomi, atau yang dalam kasus ini kemungkinan adalah masa depan dari pulau-pulau yang mulai tenggelam dari permukaan air laut yang naik, maka tidak dapat dinyatakan sebagai pulau dan tentunya tidak dapat memiliki laut teritorial dan garis pangkal. Hal ini akan berdampak terhadap garis pangkal dari suatu negara. Jadi kemungkinan wilayah laut teritorial mereka akan berkurang, wilayah ZEE mereka akan berkurang, dan tentunya berdampak kepada kegiatan ekonomi suatu negara dan dapat mengurangi hasil ekonomi dari suatu negara, dan dampaknya dapat menjadi masif apabila dialami oleh banyak negara. Maka dari itu, Pacific Island Forum, yaitu forum-forum dari negara Pasifik yang merupakan negara-negara kepulauan, membuat suatu deklarasi di mana dalam deklarasi tersebut mereka menyatakan bahwa garis pangkal mereka tetap sesuai dengan garis pangkal yang sekarang dan tidak akan berubah walaupun ada kenaikan permukaan air laut, dan deklarasi ini sudah dinyatakan di depan Sekjen PBB. Karena seperti yang kita ketahui bersama, negara Pasifik ini akan menjadi negara-negara yang paling terdampak dari kenaikan permukaan air laut tersebut. Perubahan penghitungan garis pangkal itu pernah terjadi pada tahun 2008 antara Swiss dan Italia. Jadi waktu itu Swiss dan Italia harus merundingkan ulang garis pangkal mereka, laut teritorial mereka. Dan yang dapat kita pelajari dari kasus antara Swiss dan Italia itu yaitu sebenarnya menghitung ulang garis pangkal dan menghitung ulang laut teritorial itu sangat tidak worth it, karena itu menghabiskan banyak tenaga, prosesnya yang lumayan sulit, dan juga ini bisa memicu terjadinya konflik antar negara karena perebutan wilayah. Belajar dari kasus antara Italia dan Swiss tersebut, maka akan lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan tetap menggunakan garis pangkal yang lama atau yang sudah ada, meskipun kondisi geografis di sekitarnya telah berubah. Karena seperti yang kita ketahui bersama, UNCLOS itu memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah laut setiap negara. Dan apabila kita mengubah penghitungan garis pangkal hanya karena kondisi geografis yang tentunya akan berubah, karena memang sudah sifat natural dari alam kita untuk berubah seiring waktu, maka ini akan bertentangan dengan tujuan dari UNCLOS, yaitu untuk menjaga ketertiban dan keamanan laut, karena hal ini beresiko untuk menimbulkan konflik antar negara.
Maka dari itu, karena UNCLOS merupakan penggabungan dari dua bidang studi, yaitu hukum dan geografis, namun yang lebih diutamakan adalah hukumnya. Karena menurut saya pribadi, apabila kita mengubah perhitungan garis pangkal ini untuk mengikuti kondisi geografis, berarti kita lebih mengutamakan yang geografinya dibanding hukumnya. Dan perubahan ini bukan merupakan suatu perubahan fundamental yang harus untuk diubah. Serta selain itu, dalam UNCLOS sendiri atau dalam peraturan yang sudah dibuat oleh UN atau PBB, suatu negara itu memiliki garis pangkal yang tetap dan hanya bisa diubah apabila negara tersebut mengajukan. Jadi selama negara itu belum mengajukan garis pangkal yang baru, garis pangkal yang lama masih dapat dipakai meskipun secara kondisi geografis dia sudah berubah. Maka dengan demikian, meskipun kita sedang menghadapi kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim, akan lebih baik dan lebih bijaksana bila kita tetap menggunakan garis pangkal yang ada, karena mengingat apabila kita mengikuti perubahan dari kondisi geografis ini akan kemungkinan menimbulkan konflik antar negara karena penghitungan ulang, dan juga akan kemungkinan dapat memberikan bencana ekonomi karena kurangnya wilayah laut yang dapat dieksploitasi. Sehingga mengingat peraturan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu suatu negara hanya dapat mengubah garis pangkal mereka bila mereka mengajukan, maka akan lebih baik bagi negara-negara ini untuk tetap menggunakan garis pangkal yang sudah ada, terlepas dari kondisi climate change yang terjadi pada saat ini. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait kenaikan permukaan air laut dan dampaknya bagi negara-negara. Saya harap video ini cukup jelas untuk teman-teman semua pahami. Sekian dari saya, terima kasih.